Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia untuk menyaksikan video-video kami. Teman-teman, langsung saja kali ini saya mau ajak atau mau tunjukin teman-teman mencari jamur sawit. Iya. Oke, kalau buat teman-teman yang dari Sumatera atau Kalimantan barangkali itu sudah nggak asing ya. Tapi buat teman-teman yang di Jawa atau yang daerah-daerah yang tidak ada kebun sawit atau ada kebun sawit tapi jauh dari pabrik, nah barangkali adalah yang belum tahu begitu ya, seperti apa jamur sawit, nyarinya gimana, terus masaknya gimana. Oke, kebetulan rumah saya itu kan nggak jauh dari pabrik pengolahan sawit begitu ya. Nah, tandan kosong itu biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk memupuk pohon sawitnya. Jadi panen, dijual ke tengkulak, dibawa ke pabrik. Nah, nanti petani itu bisa juga beli dari pabrik tangkos itu, tandan kosong itu, kemudian dipupukkan di pohon sawitnya. Itu katanya sih bisa tambah subur begitu. Nah, disitulah kita cari jamur sawitnya. Oke, kita udah siapin. Cuma sayangin teman-teman, udah kalah keduluan sama ibu-ibu. Jadi ini saya kesiangan ke sini, tadi udah diburu sama ibu-ibu. Jadi ini yang ada tinggal kecil-kecil, ya sudahlah daripada nggak dapat ya kan. Oke, nah itu dia tumpukannya tandan kosong. Nah, tapi itu masih baru. Nah, jadi kalau yang udah lama tuh yang kayak ini nih udah agak busuk begitu. Oke. Jadi kalau beli itu di sini sekilo 15.000. Oke, ya tinggal kecil-kecil nih teman-teman. Kalau pagi mungkin tadi masih besar-besar gitu. Udah kalah duluan nih sama emak-emak. Nah, jadilah. Ini kayak ini. Oke. Ini enak sekali teman-teman. Nanti bawa pulang, kita bersihkan, kita masak buat buka puasa. Wah, kecil-kecil. Kalau nggak hati-hati tangannya bisa ketusuk. Aduh, kalau pas buahnya itu tuh nggak kayak gini, jadi kelihatan putih-putih besar-besar gitu. Nah, ini agak lumayan sedikit. Nah, ini teman-teman, kalau yang gede kayak gini bisa kayak jamur merang gitu. Nah, harusnya segini-gini. Kita kalah duluan. Capek juga rupanya. Ya lumayan teman-teman, kalau sekilo nampaknya adalah nih. Tinggal dibersihkan nanti. Ya, tengok seperti ini teman-teman, lucu ya. Nah, ini harusnya tuh yang segini-segini yang mantap. Ini karena udah kesiangan ya udah. Oke, tapi lumayan lah. Ini nanti rencananya mau dimasak apa? Tumis. Kita mau tumis. Sekilo ini insya Allah ada ya.
kurang lebih lah. Oke teman-teman, sudah sampai rumah ya. Ini waktunya saya bersihkan, jadi ini masih kotor ya. Kita bersihkan dulu satu persatu. Kalau yang besar itu nanti dibelah. Udah gitu nanti kita cuci yang bersih. Kita siapin bumbu tumisnya, kita tumis. Oke. Nah, ya ngomong-ngomong masalah jamur ini, memang kadang-kadang di masyarakat tuh ya namanya orang banyak gitu ya, macam-macam gitu kan. Ada yang seolah-olah nganggep kalau makan jamur tuh geragas. Geragas itu apa ya kalau bahasa Indonesia yang pas, mungkin rakus gitu ya. Artinya seolah-olah nggak apa ya, makanan yang enak aja, yang baik aja banyak kok cari yang kayak gitu, kayak seolah-olah kayak gitu ya. Cuma kalau bagi saya ya nggak juga lah kalau misalnya dibilang geragas itu, karena sudah diakui kalau jamur itu kan gizinya tinggi gitu ya. Dan sekarang kan di supermarket udah banyak ya kan. Nah, cuma kadang-kadang gini, jadi kalau jamur yang sudah dibudidayakan secara modern, wah itu nggak geragas. Tapi kalau yang ngambil langsung dari alam itu geragas, kan aneh gitu ya. Kalau saya terus terang nggak setuju, menolak. Sama-sama jamurnya ya kan. Tapi kalau yang jamur sawit ini saya belum pernah dengar kalau bisa dibudidayakan secara modern. Jadi setahu saya masih ini nyari langsung dari janjang sawit gitu. Kalau yang dibudidayakan saya belum tahu. Cuma terus terang saya memang berharap sih adalah dari orang-orang yang pinter, yang pada bidangnya melakukan penelitian barangkali biar bisa dibudidayakan. Karena ini nggak kalah enaknya sama jamur-jamur yang lain gitu loh. Dan ya yang jelas nggak beracun ya. Cuma ya memang caranya harus bener masaknya. Oke, seperti ini. Emang harus agak ini nih, sabar ini. Karena ini kecil-kecil jadi agak lama membersihkannya. Nanti kita cuci yang bersih. Nah, saya tertarik kenapa, maksudnya saya berharap ada yang melakukan penelitian nanti untuk bisa dibudidayakan secara modern itu, karena kan medianya itu banyak teman-teman. Kalau kayak jamur misalnya yang banyak di pasaran sekarang, jamur tiram misalnya, itu kan medianya agak susah ya. Kayu misalnya kan, kayu kan ya lama-lama habis. Tapi kalau ini tangkos sawit itu saya kira apa ya, bahannya itu melimpah gitu. Jadi ada terus gitu. Selama masih ada tanaman sawit ya masih banyak tangkosnya. Cuma memang kalau sekarang kalau dihitung-hitung beli tangkos ya mahal juga, karena satu truk itu kalau di sini sampai di rumah itu kurang lebih Rp400.000. Jadi kalau cuma di apa ya, secara apa adanya, jadi tangkos sawit itu asal ditumpuk gitu aja, basah gitu, kehujanan itu nanti tumbuh sendiri gitu. Ya saya agak bingung juga sebenarnya kenapa bibitnya dari mana tuh nggak tahu, padahal dari pabrik itu udah direbus gitu ya, udah dipanasi. Cuma ya nggak sesuai lah ya, jadi hasilnya tuh nggak kalau dihitung-hitung sama modalnya 400.000 ya belum ketemu. Nah makanya kalau ada satu penelitian yang lebih mantap, bisa menemukan gimana caranya dengan tangkos satu truk dengan harga sekian itu bisa menghasilkan yang berlipat-lipat dari itu. Oke, ya sambil ngomel-ngomel dikit nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai dibersihkan dari ini ya, tangkos-tangkos yang melekat di bagian jamurnya, dan yang gede-gede udah kita belahin. Sekarang kita cuci yang bersih. Ya mohon dimaklumi ini suasana di dapur kami. Oke, kita pakai ini aja. Oke,
Ya, udah dicuci. Tinggal nanti sebelum ditumis itu direbus sebentar. Kalau bahasa orang sini sih di alub-alubi. Ini sudah saya siapkan air panasnya. Jadi jangan salah ya, yang namanya ngalub-alubi. Itu airnya panas dulu, baru ini dimasukkan gitu ya. Jadi masukkannya ketika airnya sudah mendidih. Wah, cukup banyak nih, kayaknya nggak habis nih. Ini nggak lama, paling ya sekitar 2 menit lah. Jadi fungsinya, maksudnya ya tujuannya ini agar menghilangkan bau tangkos ya. Kalau nggak diginiin bau tangkosnya akan terbawa nanti. Aduh. Oke teman-teman, ya kita tunggu sebentar, kita aduk-aduk. Assalamualaikum. Ya itu udah mau pengajian. Kebetulan rumah saya itu di samping pondok pesantren, pengerasnya di atas dapur gitu ya. Oke, kita agak kebut aja. Jadi kita saring. Udah, tinggal nanti kalau udah agak dingin kita siapin bumbu tumis, kita tumis. Jadi kayak bikin ini ya, kontennya resep makanan. Oke, sebenarnya sih harus berurutan tapi kelamaan, ya udah langsung aja deh. Nabi rawat lalu senyum, Nabi seraya berkata, ya Al-Akhir, wahai bapaknya. Sebenarnya sekarang Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kalau cerita Abu Hurairah, utawi wong kang bodoh, laisa itu orang-orang. Laisa itu orang-orang lahu itu kabudoi. Laisa itu orang-orang lahu itu kabudoi tusyanihi. Oke teman-teman, sepertinya udah masak. Cuma karena puasa kita nggak bisa ngicipin gitu ya. Ya udah, nanti kalau kurang pas ya dipas-pasin aja. Lebih besar kopiah dan badiana daripada terawih. Oke, tinggal kita tunggu suara azan di masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah buka teman-teman. Kita coba cicipin ya. Bismillah. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.